Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Anissa Rizky Wibawanti, dalam segmen Cast Podcast YouTube. Kali ini kita akan membahas tentang seberapa pentingkah doa. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin kita sering atau pernah merasakan bahwa doa kita itu didengar atau tidak sih? Nah, kalau kalian atau kita semua merasa bahwa setiap hari kita sudah berdoa, setiap saat kita meminta, tetapi tetap tidak dikabulkan juga, kalian jangan merasa putus asa, ataupun berkecil hati, atau mungkin berburuk sangka kepada Allah. Kenapa? Karena bahwasannya orang yang berputus asa itu adalah orang yang dibenci Allah. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Hijr ayat 56 yang artinya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Rabb-nya kecuali orang-orang yang sesat. Nah, yang perlu diingat dan selalu kita ingat itu bahwasannya Allah bukan tidak mengabulkan doa kita, tetapi Allah itu hanya ingin memberi kita pelajaran, memberikan kita perhatian. Agar apa? Agar kita menjadi hambanya yang bertakwa. Nah, putus asa itu adalah sifat yang dibenci Allah. Jadi, mari kita lawan putus asa itu dengan berdoa, dengan senantiasa mengingat Allah, mengagungkan namanya, mengingat akan kebesarannya, membayangkan seluruh keagungannya, agar kita selalu menjadi manusia yang bersyukur, bukannya malah kufur. Nah, Allah itu tahu mana yang lebih baik untuk kita, mana yang terbaik untuk kita. Allah juga memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau. Tentunya kalau kita yang mau, kalau apa yang kita mau itu banyak sekali. Nah, kalau dirinci juga tentunya sangat-sangat banyak. Kita setiap hari kita meminta tanpa tahu itu berfaedah atau bermanfaat tidak untuk kita. Tapi Allah yang Maha mendengar itu tahu apa yang kita butuhkan. Nah, yang Allah dengar juga bukan hanya manusia, tetapi semua makhluk ciptaan Allah di muka bumi ini, di alam semesta ini Allah dengar. Bayangkan ciptaan Allah itu banyak, ada tumbuhan, ada hewan, ada benda-benda kecil, itu semuanya Allah dengarkan. Nah, pasti kita juga pernah mendengar nih bahwasanya kalau doa kita tidak dikabulkan di dunia, maka akan dikabulkan di akhirat. Nah, tapi ada juga kasus lain saat kita meminta, Allah itu langsung memberikan kepada kita. Bahkan saat kita tak meminta, Allah juga memberikan karena Allah tahu apa yang kita butuhkan. Karena seringkali kita itu meminta terhadap apa yang kita inginkan, bukan apa yang kita butuhkan. Nah, sungguh Allah adalah Tuhan yang Maha Tahu. Nih, bayangkan ya teman-teman semua, kalau kita diberi sesuatu yang hanya kita minta, maka Allah itu tidak akan memberi nafas. Kita tuh tidak akan diberikan udara yang kita hirup setiap hari. Nah, bukankah itu nikmat? Itu adalah Allah yang beri, Allah yang kasih. Kita tiap hari tidak memintakan, ya Allah saya pengen nafas, ya Allah saya pengen udara, tapi Allah beri itu semua untuk kita. Nah, lalu apa yang kita minta itu akan hal sekecil itu? Kenapa kok kita perlu minta hal yang kayak gitu? Bukan berarti begitu teman-teman semua, tapi Allah itu memberikan cuma-cuma untuk kita karena Allah itu sayang kepada kita. Karena Allah itu memberikan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan gitu. Ya walaupun nafas juga kita pengen gitu kan. Tiap hari kita bernafas, tiap hari kita menghirup udara gitu. Tapi hal yang sekecil itu yang tidak terfikirkan manusia, Allah sudah beri semua untuk kita. Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186 yang artinya
Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu dalam kebenaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Nah, maka kalau kita masih pengen bertanya, kalau kita masih bertanya gitu, kenapa sih doa kita itu tidak dikabulkan atau doa kita itu tidak didengar? Nah, cobalah kita bercermin pada diri kita. Sudahkah kita melaksanakan perintahnya? Sudahkah kita menjauhi larangannya? Nah, jadi Allah itu tahu banyak tentang kita. Allah sungguhlah banyak yang selalu dikabulkan untuk hambanya. Nah, justru apabila kita berpikiran untuk apa sih kita berdoa sedangkan doa kita itu tidak dikabulkan atau tak didengar gitu, maka kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita tetap berdoa? Itu tuh hanya menjauhkan kita dari Allah, pikiran-pikiran seperti itu. Buat apa berdoa? Tetap aja Allah tuh gak dengar, Allah gak kabulkan. Itu malah menjauhkan kita, teman-teman semua. Allah itu dekat sebenarnya dengan kita. Bahkan saat sangat-sangat dekat. Nah, saat kita mendekat, Allah itu mendekat. Saat kita menjauh, Allah tetap mendekat. Allah itu tetap dekat dengan kita. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu Allah tahu. Setiap apa yang kita butuhkan Allah tahu. Setiap apa yang kita minta Allah juga tahu. Nah, sesungguhnya kitalah yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Nah, bukankah saat kita itu susah, kita itu menderita, atau kita itu dengan lagi tertimpa musibah, kita ingat Allah. Lah, di mana saat kita bahagia? Kadang kita malah lupa, kita malah tergiur dengan kebahagiaan itu. Apa Allah marah? Enggak, Allah tidak marah. Allah itu maha mengerti, maha penyayang, maha mengetahui semua sifat hambanya. Ya sudahlah, mau gimana lagi, itu adalah sifat manusiawi. Tapi coba kita pikirkan, kita resapi, kita hayati, apa yang kita minta dari Allah itu mungkin kita merasa di pikiran kita itu baik untuk kita sepenuhnya. Tapi terkadang kita itu egois. Kita hanya bisa meminta dan meminta. Tetapi Allah itu suka terhadap hambanya yang selalu meminta. Sebenarnya Allah juga suka pada manusia, pada hambanya yang meminta. Karena apa? Karena itu menandakan bahwa hambanya ingat dengan Allah. Tetapi Allah suka juga terhadap hamba yang selalu meminta dan berusaha. Jadi juga bukan hanya meminta, tetapi berusaha. Kita boleh meminta dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa raga, tapi harus dibarengi juga dengan yang namanya usaha. Karena doa adalah salah satu bentuk cintanya makhluk kepada Tuhan, termasuk ke dalam golongan orang sombong apabila selama hidup kita tidak pernah berdoa atau tidak pernah meminta kepada Allah. Yang perlu diingat adalah saat kita meminta, tunaikan juga kewajiban kita, karena di mana ada hak, di situ juga ada kewajiban yang harus dipenuhi. Nah, kewajibannya itu kewajiban apa sih yang harus dipenuhi? Nah, kewajiban yang harus dipenuhi adalah perintah Allah atau Allah, segala yang Allah suruh gitu. Misalnya apa ya? Sholat gitu kan. Nah, sudahkah Anda sholat 5 waktu? Sudahkah Anda sholat tepat waktu? Nah, tentunya pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan kecil tapi menyayat hati gitu kan. Mengapa menyayat hati? Karena kita selalu kadang nih ya merasa nanti dulu deh sholatnya gitu kan. Kayak menganggap remeh lah seperti itu. Gak penting lah gitulah. Nah, tapi urusan ibadah yang menyangkut Allah itu sebenarnya penting banget teman-teman semua.
ketika ada teman yang mengingatkan, kita selalu oh iya deh gampang gitu, oh iya deh bentar gampang, nanti lagi gitu kan. Nah kita tuh sering banget menghiraukan. Ketika ada teman yang menasehati juga, kita justru malah mencaci, apaan sih, sok suci banget sih gitu kan. Terkadang juga kita tidak sadar perilaku yang kita lakukan, baik itu kecil maupun besar, itulah yang menghambat doa kita sulit terkabul. Jadi kalau kita itu sulit untuk dinasehati sama teman atau sama orang tua, atau kayak sering kita mencaci orang, itu juga sebenarnya menghambat doa kita terkabul. Tapi yakinlah sebenarnya Allah itu maha mendengar. Allah itu cuma pengen kita itu sadar atas apa yang kita lakukan. Mungkin kita pernah nih merasa ketika kita melakukan dosa, ketika itu pula Allah membalasnya, aduh iya ya, tadi saya melakukan dosa gitu, saya misalkan berbohong, atau saya tidak terus terang kepada teman saya atau orang tua saya gitu. Nah ketika itu juga kita kadang merasa dibalas, misalkan kita terjatuh kah, atau misalkan kita kehilangan sesuatu kah. Nah itu yang kadang kita juga tidak sadar bahwasanya itu yang krusial, itu yang penting gitu, itu yang selalu kita harus tanam dalam diri kita. Selanjutnya yaitu bahasannya itu tentang, jadi betulkah seperti itu, bener gak sih kayak gitu kan. Karena Allah itu mendengar apa yang kita ucapkan, walaupun itu di dalam hati, sebenarnya kita tahu tentang apa saja yang telah kita perbuat, dosa apa saja yang kita lakukan, tapi Allah itu menutupi. Allah itu memberi teguran melalui apa yang terjadi dalam diri kita itu semua hanya untuk menyadarkan kita. Semua itu cuma agar kita berpikir. Nih bayangkan ya teman-teman, jika Allah membuka aib kita yang sebanyak buih di lautan, akankah kita mampu menghadapi manusia yang kebanyakan dari mereka adalah suka menghakimi, suka mencaci gitu kan. Sedangkan Allah yang maha hakim aja gak sekejam itu. Nah jadi tunggu apa lagi? Kapan lagi kita akan berdoa? Apakah nunggu saat kita terluka atau saat kita sengsara? Allah Subhanahu wa taala itu dalam firman-Nya selalu memanggil kita dengan sebutan yang indah, seperti ya ayyuhalladzina amanu. Nah, apakah kalian masih ragu akan dikabulkan tidaknya doa kalian atau doa kita? Percayalah bahwa Allah itu mengikuti prasangka hambanya. Jika kita berprasangka baik, maka akan baik pula yang akan terjadi pada diri kita. Jadi selalu kita tanamkan dalam hati kita itu, Allah itu akan mengabulkan doa kita. Kalau kita itu bersungguh-sungguh, kalau kita sudah berusaha, kalau kita meminta dengan sebaik-baiknya. Nah, antara curhat dan doa nih, kalau kita udah terbiasa berdoa, kita itu akan mudah mengutarakan segala rasa yang kita rasakan, menganggap bahwa Allah itu sangat dekat dengan kita, sehingga kita itu larut dalam doa itu. Misalkan kita lagi berdoa, kita itu sampai tersendu-sendu, sampai menangis, merintih gitu. Kadang mengalir aja gitu. Kadang apa yang kita ucapkan, apa yang kita utarakan itu ya wes baik gitu kan, kayak mengalir seperti kita curhat kepada teman. Bahkan kalau sama Allah nih, karena kita menganggap bahwa kita itu lemah dan Allah itu yang tahu segala tentang kita, tanpa kita utarakan juga Allah udah tahu teman-teman. Nah bedanya kalau kita itu curhat sama Allah itu kita dijamin dijamin aib kita tuh tertutupi. Beda dengan kita curhat sama manusia. Manusia itu sebaik-baiknya, kadang friendnya nih, best friendnya kadang tetap aja gitu kan kecolongan, tetap aja kita tahu gitu bahwa aib kita itu ada yang mengumbar. Jadi masih ragu nggak nih buat berdoa? Khususnya orang Islam nih ya, yang tak lepas dari yang namanya doa. Setiap hari itu melakukan sesuatu, diawali dengan doa, bacaan sholat juga
artikan sebagai doa gitu kan. Mengerjakan sholat 5 waktu yang sehari itu adalah doa gitu kan. Kalau kalian masih ragu, lihatlah Allah, nikmat-nikmat Allah yang telah kita rasakan, yang kita terima gitu selama hidup kita. Biasakan setiap berdoa itu setiap berdoa kepada Allah itu, maka tanpa kalian minta, Allah itu akan mengerti. Tanpa kalian memohon, tanpa kalian ya Allah saya mau ini, ya Allah saya mau itu gitu, Allah tuh tahu sebenarnya, karena Allah itu maha mendengar, Allah maha memberi, Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada podcast kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga apa yang saya sampaikan ini sama-sama memberikan faedah untuk saya dan juga teman-teman yang mendengarkan. Saya undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.